kesempatan kali ini kita akan membahas tentang angkatan pujangga baru. Nah, apa sih yang menonjol pada angkatan ini? Berikut penjelasannya. Angkatan pujangga baru muncul setelah Angkatan Balai Pustaka. Sebutan pujangga baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya pujangga baru yang terbit tahun 1933. Itu sebabnya angkatan ini disebut dengan Angkatan 33. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 penulis dari Pulau Sumatera itu telah memulai proses pembentukan majalah ini pada September 1932. Selanjutnya, hal yang paling menonjol di Angkatan Pujangga Baru. Sastrawan Angkatan Pujangga Baru antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Asrul Sani, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hamsyumi, J.E. Tatengkeng, Selasi, dan Mozasa. Nah, salah satu karya yang paling menonjol pada periode ini adalah novel Layar Terkembang, karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel tersebut menyuarakan aspirasi modernisme, termasuk pentingnya pendidikan dan kesetaraan status antara pria dan wanita. Karya sastra Angkatan Pujangga Baru yang menonjol lainnya adalah novel Belenggu karya Sanusi Pane. Nah, novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana ini mengangkat cerita tentang kakak beradik, Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan berpendidikan, mandiri, dan masing-masing memiliki karakter yang kuat. Suatu hari di pasar ikan mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan dalam novelnya. Ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok panutan. Nah, selanjutnya sinopsis dari novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Raden Wiraatmaja memiliki 2 anak perempuan bernama Tuti dan Maria yang mempunyai perangai bertolak belakang. Tuti adalah seorang wanita yang aktif berorganisasi dan tidak mudah kagum dengan hal yang baru. Tuti menjadi guru pada sekolah HIS Arjuna di Petoc, sedangkan Maria sang adik adalah murid HBS Karpeniter Alting kelas penghabisan. Pada hari Minggu, Tuti dan Maria pergi ke pasar ikan dan melihat akuarium. Ketika keluar dari pintu hendak pulang, mereka bertemu dengan pemuda bernama Yusuf, seorang mahasiswa sekolah Mulo AMS. Mereka pun berjalan bersama sembari menuntun sepeda dan berbincang. Yusuf mengantar Maria dan Tuti sampai ke rumah. Nah, Yusuf adalah putra Demang Munaf dari Martapura, Sumatera Selatan. Sejak pertemuan itu, Yusuf terus terbayang Tuti dan Maria, terutama kepada sang adik, Maria yang terlihat lebih ceria dan luas. Tidak heran, sejak itu ia sering mengunjungi rumah Tuti dan Maria. Yusuf sering menjemput Maria untuk berangkat bersama menuju sekolah. Ia mengantar Maria sampai sekolah gadis itu, sembari menuntun sepeda dan bercakap. Sesudah ujian, Yusuf pulang kampung ke rumah orang tuanya di Martapura. Selama berlibur, Yusuf dan Maria saling bertukar surat. Tidak bisa menahan kerinduannya. Akhirnya Yusuf menemui Maria yang sudah berpindah ke Bandung. Ia mengajak Tuti dan Maria untuk pergi ke air terjun Dago, tetapi karena Tuti sibuk berorganisasi, akhirnya hanya Yusuf dan Maria yang pergi. Nah, di sanalah Yusuf mengungkapkan perasaannya kepada Maria. Merasa dimabuk cinta, hampir setiap hari Maria menceritakan tentang Yusuf. Terkadang hanya melamun sepanjang hari, membuat Tuti khawatir akan hubungan Yusuf dan Maria. Saat itulah ia menasihati adiknya agar tidak terlalu diperbudak cinta. Tetapi Maria tidak mendengarkan. Terjadilah pertentangan dan perbedaan pendapat. Mereka berdua berselisih. Nah, suatu hari ada pemuda yang ingin melamar Tuti, tetapi ia menolak walaupun sempat galau. Pemuda yang melamarnya adalah orang baik, teman kantornya, tetapi ia tidak bisa menerima. Ia terlalu sibuk dengan organisasinya. Ia tidak mau perkawinan hanya sebagai bahan pelarian karena kesepian.
Nah, selang waktu beberapa lama Maria sering muntah darah saat dilarikan ke rumah sakit Pacet. Ternyata Maria terkena penyakit malaria dan TBC. Selama Maria sakit, Tuti dan Yusuf lah yang menjaganya. Hubungan Tuti dan Maria sudah semakin akur karena Maria merasa berutang budi dengan kakaknya yang selalu menjaganya. Semakin hari, keadaan Maria semakin parah. Sebelum Maria meninggal, ia berpesan kepada Yusuf dan kakaknya untuk saling terbuka dan menerima. Setelah itu, Maria mengembuskan nafas terakhir. Tuti dan Yusuf berziarah ke makam Maria, meminta izin untuk menikah. Diakui Yusuf mulai nyaman dengan kedekatannya bersama Tuti, pun sebaliknya. Nah, analisis dari novel layar berkembang dengan unsur intrinsik pada prosa fiksi. Yang pertama, tema dalam cerita novel ini karya Sultan Takdir Ali Syabana yang bertajuk Perjuangan Sesosok Wanita Indonesia. Latarnya kediaman Wira Atmaja, Kota Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan, rumah sakit di Kota Pacet, kediaman Purta di Harja, gedung permufakatan, gedung akuarium di Pasar Ikan. Nah, tokoh atau penokohan. Tuti adalah seorang wanita kekinian yang memiliki pemikiran modernis dan berpikiran bahwa laki-laki dan wanita itu sederajat dengan segala hak dan kewajiban yang setara. Yang kedua, Maria, yaitu seorang wanita yang selalu ceria, yaitu adik dari Tuti. Yang ketiga, Yusuf, seorang yang baik hati dan terpelajar serta mahasiswa kedokteran yang memiliki pemikiran modernis. Yang keempat yaitu Supono, seorang pemuda yang baik hati dan berpendidikan. Nah, selanjutnya sampai sinilah penjelasan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.